Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nimatillah wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, dan yang saya hormati seluruh penonton ataupun teman-teman yang bisa mengakses video kali ini. Perkenalkan, nama saya Idam Holid, mahasiswa semester 6 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah. Untuk video kali ini, untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Fikih Mawaris, langsung saja di sini kemarin oleh Bapak dosen dikasihkan beberapa soal. Di sini mungkin ada sekitar 2 soal, namun melalui 4 perspektif. Jadi Fikih Mawaris ditinjau dari cara penyelesaiannya, ditinjau dari Hazairin, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya Syiah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya Sahrur, terus kemudian yang terakhir yaitu dengan kompilasi hukum Islam. Untuk selanjutnya silakan disimak video kali ini. Baik teman-teman, langsung saja ya. Ini tadi sudah saya tuliskan melalui jeda di video ini, yaitu di sini ada soal. Yang pertama ada seorang ahli waris bernama anak laki-laki, kemudian ada ahli warisnya berbentuk anak perempuan, kemudian yang selanjutnya ada seorang ayah, kemudian ada nenek dari ibu, ada istri, ada saudara laki-laki kandung. Tentunya ini yang meninggal adalah suami. Nah, dalam soal dikatakan bahwasanya yang meninggal adalah bernama Pak Fatih. Nah, kemudian Pak Fatih ini punya harta itu sekitar 600.000. Saya taruh di sini ya hartanya ya. Nah, hartanya sekitar 600.000. Ya, kemudian beliau mempunyai 3 pewaris. Nah, dalam hal ini, untuk soal yang pertama, dalam hal ini ditinjau dari perspektif atau cara penyelesaiannya melalui metode yang diberikan oleh Hazairin, salah satu pemikir modern yang terkenal mungkin di kalangan akademisi ya. Ini ditinjau dari pemikiran Hazairin. Nah, di sini tidak jauh beda sebenarnya antara Hazairin, Syiah, kemudian Sahrur, kemudian KHI juga, ataupun Fikih Mawaris yang sudah biasa kenal di pesantren-pesantren itu sebenarnya tidak jauh beda antara pembagiannya, hanya saja ada beberapa yang membedakan tentunya. Dalam hal ini anak laki-laki bersama dengan anak perempuan menurut Hazairin tetap sama seperti yang kita pelajari, yaitu mendapat asobah. Kemudian ayah ini mendapat 1/6 sesuai di penjelasan di makalah ya. Ini saya mengacu pada makalah yang sudah dipelajari oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian ada nenek dari ibu. Nah, nenek dari ibu ini mendapatkan 1/3 kalau menurut Hazairin. Sedangkan kalau kita ketahui di Fikih Mawaris, beliau mendapatkan 1/6 apabila sendirian atau mutlak, kemudian dia mendapatkan mahjub apabila dia ada seorang ibu, ataupun kalau dia adalah nenek dari ayah, ya mahjubnya oleh ayah tentunya. Di sini dia mendapatkan 1/3. Kemudian istri. Nah, seorang istri ini bagiannya agak sedikit berbeda ya. Kalau kita ketahui dalam Fikih Mawaris itu, kalau seorang istri apabila tidak ada far'ul mayit, maka dia mendapatkan 1/4. Kalau dia bersama dengan far'ul mayit, maka dia mendapatkan 1/8. Namun dalam Hazairin, nyatanya dalam sebuah makalah disebutin dia mendapatkan bagian 1/6. Kemudian saudara laki-laki kandung ini tentunya sama, tidak jauh beda, yaitu mendapatkan mahjub. Nah, inilah bagian-bagiannya. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya sama, kita memakai asal masalah. Asal masalahnya ya tentunya KPK dari ketiganya adalah 6. Kemudian kita garis bentar dulu. Nah, kemudian disamakan penyebutnya semua, maka angka 6. 6 dikali 6 dibagi 6, 6 kali 1, 1, 6 bagi 6
6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1. Nah, udah tinggal dikalikan 600.000. Oke, selanjutnya adalah 1/6 dikalikan 600.000. Caranya gampang seperti ini. 6 dibagi 6 1, ini 1, kemudian nolnya 2, akhirnya 100. 1 kali 100 sama dengan 100. Kemudian yang ini mendapatkan 200. Kemudian yang selanjutnya sama dengan yang atasnya, mendapatkan 100.000. Nah, kemudian jika ditotal terlebih dahulu, karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan angka, 100 ditambah 200 ditambah 100 hasilnya adalah 400.000. Dari 600.000 dikurangi 400.000, maka sisa uang adalah 200.000. Nah, 200.000 inilah yang kemudian kita pindah. Nah, bagian dari nasabah, bagian dari kedua anak ini. Nah, jadi kebagian dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan adalah 200.000 yang kemudian bisa diperinci kembali dengan cara anak laki-laki bagiannya adalah 2, kemudian anak perempuan adalah 1. Seperti itu. Jadi 200 dibagi 3, kemudian hasilnya nanti yang satu miliknya perempuan dan yang miliknya laki-laki, dari dibagi 3 tadi dikalikan 2 karena miliknya adalah 2, kemudian yang perempuan adalah 1. Seperti itu, sama saja, mungkin tidak ada beda dengan fikih mawaris, hanya pembagiannya saja. Ini perspektif Hadzairin. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah kita bahas mengenai tentang penyelesaian perspektif Hadzairin. Sekarang adalah kita lanjut dengan soal yang sama, masih dengan menggunakan ahli waris yang ditinggalkan oleh Pak Fatih tadi dengan harta sekian atau tirkas sekitar 600.000. Kemudian pewarisnya adalah anak laki-laki, ada anak perempuan, ayah, nenek dari ibu, kemudian istri dan saudara laki-laki kandung. Nah, kemudian ini sekarang kita tinjau dari perspektif si A. Nah, kayak gimana sih si A itu menyelesaikan masalahnya? Di dalam si A itu tentunya tidak jauh beda ya. Tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita pahami di fikih mawaris lah. Kalau menurut saya sih gambarannya demikian, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin lebih kecil lah gesekannya dengan fikih mawaris. Dalam artian perbedaannya sangat mungkin kalau orang melihatnya secara general ya tidak ada. Oke, sama saja itu anak laki-laki dengan anak perempuan, jika bersamaan dia tetap mendapatkan asobah. Kemudian ayah, seorang ayah di sini mendapatkan 1/6 karena bersamaan dengan anak laki-laki. Kemudian ada nenek dari ibu. Nenek dari ibu ini sama dengan fikih mawaris kita, yaitu memakai 1/6 mutlak karena tidak ada ibu, sehingga dia tidak bisa dimajukan atau terhalang. Kemudian seorang istri, nah di sini dia memakai sama seperti fikih mawaris kita, yaitu dia memakai 1/8. 1/8 ini ketika seorang istri bersamaan dengan far'ul mayyit, yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, kemudian saudara laki-laki kandung dapat apa? Sama, dia dapat mahjub. Dia terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan ataupun ayah. Nah, kemudian kita hitung di sini ada 3, sama seperti tadi ya, sebenarnya juga ada 3, cuman hanya beda di pembilangnya saja. Kemudian dari sini kita cari KPK-nya antara 8, 6 sama 6, berapakah angka yang bisa dibagi dari ketiganya, yaitu adalah angka 16. Nah, 16 dibagi 6 itu ada 3. Nah, jadi sebelum itu kita samakan dulu penyebutnya. Kita pakai 16 ini di sini 16 dibagi 6 3 kali 1 3, 16 dibagi 6, sebentar ya, kok jelek. 16 dibagi 6 hasilnya 16 dibagi 6 hasilnya 3 kali 1 3, 16 bagi 6 3 kali 1 3, kemudian 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2, yang mana 2 ini dikali 1 hasilnya 2. Nah, kemudian sama seperti tadi caranya,
kita kalikan 600.000. Nah, kemudian kita kalikan 600.000, 3 per 16 dikali 600.000 hasilnya adalah 112.500. 112.500. Berarti kalau di sini sama, di sini juga mestinya sama karena ini sama. Kemudian yang 16, yang 2 dibagi 16 dikalikan 600 hasilnya adalah 75.000. Oke, dalam hal ini penyelesaiannya seperti ini. Kemudian dari jumlah hal ini kita total jadi berapa yang kemudian kita kurangi, atau dalam artian kita sisa untuk bagiannya anak laki-laki ataupun anak perempuan, yaitu dari jumlah 112.500 ditambah 112.500 kemudian ditambah 75, ketemu total sekitar 300, kemudian kita kurangi dari 600.000 dikurangi 300.000 sama dengan 300.000. Nah, perinciannya apakah sama? Sama pembagiannya. Anak laki-laki dia mendapatkan anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1, sehingga bagiannya kurang lebih anak perempuan mendapatkan 100.000, kemudian anak laki-laki mendapatkan 200.000. Itu penyelesaian dari kasus ataupun tilkah yang ditilkan oleh Pak Fatih tadi. Ini perspektif dari si A. Nah, ini gambarannya dari si A, kurang lebih yang saya pahami dari makalah teman-teman seperti ini. Begitu penyelesaiannya itu dari perspektif si A. Oke, kita berlanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu dengan soalnya masih dalam soal sama, yaitu soal nomor 1 tadi. Kemudian ini ditinjau dari perspektifnya Syahrur. Nah, ini Syahrur salah satu pemikir modern yang namanya sempat melejit di beberapa tahun kemarin ya, yang disertasi salah satu dokter itu yang kemudian pakai teorinya. Nah, ini kita pakai sekarang untuk meninjau mawaris. Di sini dengan soal yang sama, Pak Fatih tadi dengan tilkah 600.000 kemudian meninggalkan 6 pewaris atau 6 ahli waris. Bagiannya seperti apa? Dalam hal ini ketika saya pelajari dari beberapa makalah yang sudah ada di pembahasan perkuliahan sebelumnya, itu cara penyelesaian Syahrur ini agak lumayan aneh gitu loh. Jadi tidak seperti apa yang dua gambaran di atas tadi gitu loh. Jadi untuk penyelesaian Syahrur ini, kalau saya mengacu pada makalah yang ada di pembahasan sebelum-sebelumnya, itu dia tidak memakai asal masalah. Jadi dia hanya mencari bagiannya kemudian dikalikan berapakah itu hasilnya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk seorang anak laki-laki dalam bukunya Syahrur itu dia mendapatkan 1/2. Nah, kalau tadi kita mendapatkan adalah anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan maka mendapatkan asobah dengan sendirinya. Dalam hal ini tidak, dia mendapatkan 1/2 karena konsepnya Syahrul adalah anak laki-laki dan anak perempuan itu sama 50-50, tidak ada perbedaan. Beda dengan konsep mawaris yang kita pahami bahwasannya anak laki-laki adalah 2, anak perempuan adalah 1 gitu ya. Nah, ini ada agak sedikit berbeda, jadi mungkin bisa disimak. Nanti kalaupun ada kesalahan bisa ditaruh di kolom komentar seperti itu. Nah, kemudian ini bagiannya ayah adalah 1/6, kurang lebih kalau 1/6 ya sama lah dengan yang tadi. Kemudian ini nenek dari ibu bagiannya 1/6. Nah, 1/6. Kemudian istri. Nah, istri ya bisa dikatakan sama lah dengan miliknya si A, yaitu 1/8. Nah, sedangkan saudara laki-laki kandung sama, dia mendapatkan mahjub untuk perspektif Syahrul. Hanya penyelesaiannya yang beda. Kalau tadi kita memakai asal masalah, jadi kita masih mencari antara angka yang bisa dibagi dari penyebut, kemudian KPK-nya apa, kalau gampangnya lah seperti itu. Di sini kita tidak. Hanya di situ disebutkan dalam makalah ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu adalah golongan yang pertama itu hanya suami sama istri, itu dibagi pertama kali. Kalau dalam ahli waris itu ada istri ataupun suami, ya itu dikasih duluan. Kemudian kasta yang kedua, gampangannya segitu, seperti itulah ya. Jadi ada tingkatannya lah kalau saya baca di makalah itu. Yang kedua itu adalah golongan ayah, kemudian
ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, dan kakek dari ayah dari ibu. Kemudian jikalau itu sudah semuanya dipakai, nah uniknya itu yang terakhir adalah anak. Padahal secara fikih mawaris kita bahwasanya anak itu bisa memajukan siapapun gitu loh. Bahkan dia memperoleh bagian yang paling banyak. Gampangannya seperti itu. Tapi di sini berbeda. Beda. Oke, langsung saja ya. Jadi kita bagi dari tidak langsung dari anak dulu karena kastanya tadi dari istri terlebih dahulu. Jadi 1/8 langsung dikalikan 600. 600.000. Nah, kemudian ini di jumlah terlebih dahulu, tidak kalau tadi kita memakai metode yang langsung tulis semua, sekarang tidak. Jadi satu-satu. Nah, 1/8 dikalikan 600.000 sama dengan 75.000. Nah, ini bagiannya istri. Kemudian nenek dari ibu, karena nenek lebih tua daripada ayah ya. Jadi kita dahulukan lah gampangannya. Jadi karena tingkatannya ini dua ini sama, ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua, kemudian ini tingkatan ketiga. Kalau saya baca di makalahnya menjelaskannya seperti itu. Kemudian 1/6 dikalikan 600 sama ini masih dikalikan 600. Langsung saja saya barengkan ya, karena ini satu kasta lah gampangannya. Muncullah nilai dengan jumlah 100.000. Jadi 1/6 dikalikan 600, per 6 nya dari 600 yaitu 600.000. Kalau 1/8-nya itu adalah 75.000. Nah kemudian dari kedua ini untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu dalam bukunya Sahrul atau dalam makalah yang dijelaskan oleh beberapa minggu kemarin itu adalah dia mendapatkan 1/2 itu dari bagian sisa dari seluruh harta warisan yang sudah dikurangi oleh bagian-bagian di atasnya, seperti itu. Jadi karena ini adalah kasta ketiga, maka dia mendapatkan harta itu setelah sisa dari atas-atasannya. Dia mendapatkan berapa sisanya, nah itu baru dibagi ke dalam bagiannya gitu loh. Jadi kita jumlah terlebih dahulu antara 100 ditambah 100.000, dari 100.000 tambah 100.000 ditambah 75.000, ketemulah total uang atau total harta itu 275.000. Nah otomatis sisanya adalah 275.000. Nah seperti itu. Jadi sisanya juga 275.000. Nah kemudian kita kalikan. Nah dari 275.000, kemudian setengah dari 275.000 adalah 137. Karena ini tadi sisanya ya kan, sisanya adalah dari sini dikurangi yang ini dikurangi yang ini adalah 275.000. Jadi setengah dari 275.000 adalah 137.500. Berarti anak perempuan juga mendapatkan segitu. Sehingga ketika ketemu di total, berapakah jumlah harta keseluruhan, apakah cocok atau tidak? Nah, jika dijumlah dari 137.500 ditambah 137.500 tambah 100.000 tambah 100.000 tambah 75.000, total ketemu 600.000. Nah, otomatis dalam penyelesaian ini cara uniknya Sahrul yang baru saya temui dalam beberapa percobaan tadi, sungguh unik ya dari caranya Sahrul ini, sampai dia nggak perlu pakai asal masalah kemudian dia pakai tingkatan gini. Nah itu seperti itu. Beginilah caranya Sahrul, metode Sahrul dalam menyelesaikan kasus warisan seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk yang terakhir ya, dengan soal yang sama. Kita masih di nomor 1 ini, tapi soalnya ada 4 perspektif. Jadi kita tinjau dari 4 metode. Ini dari perspektif yang sudah mungkin familiar lah di telinga kita, yaitu adalah kompilasi hukum Islam atau biasa dikenal dengan KHI. Nah, bagaimana sih KHI itu menyelesaikannya? Nah, saya rasa dalam KHI itu tidak jauh beda dengan hukum yang kita pelajari lah. Mungkin di pesantren teman-teman penonton sudah mempelajari ataupun lebih kecilnya tahu ataupun pernah mendengar lah ya tentang ilmu mawaris. Nah, saya rasa di KHI itu sama lah bagiannya, karena di situ KHI itu diciptakan untuk hanya menguatkan, dalam artian agar hukum Islam itu lebih kuat lagi gitu loh, lebih prospek lagi dalam menunjang kebutuhan umat lah, seperti itu. Nah langsung saja ya, berarti kita pakai metode mawaris biasa lah. Ini saya pakai metode mawaris biasa yang kurang lebih 11-12 sama kompilasi hukum Islam. Nah
Seperti yang kita ketahui, biasanya anak laki-laki sama anak perempuan ya tentunya asobah, karena kita pakai metode kita. Nah kemudian ada ayah, di sini ada mendapatkan 1/6. Ayah mendapatkan 1/6. Kemudian eh, nenek dari ibu juga mendapatkan 1/6 mutlak atau 1/6. Kemudian istri mendapatkan 1/8 karena dia bersamaan dengan farul mayit, seperti miliknya si A tadi lah kurang lebih. Nah kemudian ini mendapatkan mahjub, terhalang saudara laki-laki kandung oleh ayah dan juga anak laki-laki. Nah kemudian kita cari KPK-nya dulu atau angka yang bisa dibagi dari 6, 6 dan 8 dari penyebut 3 ini, yaitu adalah angka 16. 16 dikali, kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Cara penulisannya seperti ini, sama dengan yang tadi. Dari angka ini 16 dibagi 6 hasilnya 3, 3 kali 1 3. 16 dibagi 6 hasilnya 3, 3 kali 1 3. 16 bagi 8 hasilnya 2, 2 kali 1 2. Nah kemudian setelah seperti ini ya sama, kita kalikan 600.000. Ketika dikalikan 600.000 hasilnya berapa? Nah 3/16 dikalikan 600.000 hasilnya adalah 112.500. Yang ini tentunya sama. 112.500. Dan yang ini adalah 75.000. Nah ketika ditambahkan untuk mencari asobahnya seperti apa ya sama, kita tambahkan ini terlebih dahulu semuanya, lalu kita kurangi dari tirkah keseluruhan, yaitu adalah sejumlah 300.000, sehingga asobah atau ahli waris asobah ini mendapatkan harta sebesar 300.000. Nah 300.000 ini kemudian dibagi sama seperti caranya si A tadi. Anak laki-laki berpedoman 2, kemudian anak perempuan berpedoman 1, sehingga ketika 300 dibagi 3 dikalikan 2, nah hasilnya adalah 200.000. Anak perempuan mendapatkan 200.000. Itulah penyelesaian satu soal dari 4 perspektif yang sudah mungkin saya berikan. Mungkin kalau ada kesalahan ataupun mungkin kekeliruan yang bisa dikoreksi, silakan dijelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung kan ke soal yang kedua ya. Tadi kan saya sudah membahas soal yang pertama dari 4 perspektif. Ini ada soal lagi dari beliau, dari dosen, untuk soal UTS, yaitu ada soal nomor 2 yang tidak jauh beda sih sebenarnya. Kita tetap menyelesaikannya yaitu dengan cara 4 perspektif. Metode yang dipakai oleh Sahrur, kemudian Hazairin, Syiah, dan kemudian yang terakhir yaitu tentang kompilasi hukum Islam. Nah, di sini berbeda lagi orangnya ataupun ahli warisnya. Kalau tadi kita meninggalkan nama ahli waris, yang tirka yang ditinggalkan adalah sebesar 600.000. Kalau di soal kedua ini tirka yang ditinggalkan sebesar 300.000. Nah, tirkanya sebesar 300.000 ya. 300.000, kemudian yang ditinggalkan siapa saja, yaitu ada suami, kemudian ada ibu, ada saudara laki-laki kandung, ada cucu perempuan dari anak laki-laki atau biasa dikenal bahasa Arab kita adalah bintu ibnin. Kemudian ada saudara perempuan kandung, kemudian ada ayah. Nah, tentunya siapa yang meninggal? Nah, yang meninggal adalah istri karena dia meninggalkan suami, seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau dari yang pertama tadi, yaitu perspektif Hazairin. Nah, setelah saya menelaah dari beberapa makalah tadi, sehingga saya temukan beberapa bagian-bagiannya dari sang ahli waris. Untuk suami di sini mendapatkan 1/4. Saya rasa sama lah ya. Dia mendapatkan 1/4 dikarenakan bersamaan dengan cucu dari perempuan dari anak laki-laki, atau dengan kata lain dia memiliki keturunan ya, dia memperoleh bagian 1/4 karena dari anak laki-lakinya ini ada seorang cucu perempuan. Kemudian ibu mendapatkan 1/3, yang kemudian saudara laki-laki kandung ini mendapatkan mahjub atau terhalang.
Dan cucu perempuan dari anak laki-laki tadi ini mendapatkan 1/2 karena dia sendirian. Saya kira sama lah ya dengan yang ada di fikih mawaris kita. Kemudian yang terakhir yaitu saudara perempuan kandung ini juga terhalang oleh ayah ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang terakhir yaitu ayah mendapatkan bagian 1/6. Nah, ayah mendapatkan 1/6 yang kemudian bisa kita hitung pakai asal masalah dari 4, 3, 2, dan 6 berapa KPK yang bisa kita berikan untuk agar bisa dibagi rata dengan angka penyebut seperti itu adalah angka 12. Nah, angka 12 ini dibagi 4 hasilnya. Sebelum itu kita samakan dulu penyebutnya. 12 dibagi 4 hasilnya yaitu adalah 3 dikali 1 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4 kali 1 4. Kemudian ini mahjub. Kemudian ada 12 dibagi 12 hasilnya 12 bagi 2 hasilnya 6 kali 1 6. Kemudian yang terakhir yaitu 12 dibagi 6 hasilnya 2 kali 1 2. Nah, sebelum menyelesaikan lanjut ke pembagian hartanya ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Aziz kemarin untuk semester 5 mengenai fikih mawaris 1, yaitu adalah sebelum untuk pengecekan itu, sebelum kita membaginya itu kita jumlahkan pembilangnya terlebih dahulu, apakah dia nantinya aul dalam artian lebih dari asal masalah atau malah kurang dalam artian rod, karena di sini tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah, kecuali yang ada ahli waris yang mendapatkan asobah itu tidak mungkin terjadi rod dan juga tidak mungkin terjadi aul. Tentu udah dipastikan semuanya akan lari ke asobah. Kalau seperti ini kan tidak ada asobahnya, jadi lebih baik kita jumlah terlebih dahulu agar tidak terlanjur mengerjakan jauh. Itu metode yang bisa diambil ya. Nah, kemudian ini 3 ditambah 4 7 ditambah 6 13. Nah, 13 tambah 2 15. Nah, jumlah dari pembilang ini lebih besar ketimbang asal masalah. Inilah yang kemudian bisa disebut dengan aul. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa kalau aul? Nah, kita garis lagi karena ini lebih ya, mungkin enggak serumit rod lah ya, lebih mudah aul lah kalau bagi saya. Nah, kemudian cara penyelesaiannya ini saya selesaikan seperti halnya biasanya yang diajarkan gitu loh, karena saya tidak bisa menemukan dalam Hazairin itu kayak gimana, kemudian dalam Syiah itu kalau aul, karena pembahasannya di makalah itu masih seputar cara penyelesaiannya saja, tidak diajarkan kalau rod, kalau aul apakah ada perbedaan, itu tidak, masih belum lah. Jadi ini sepahaman saya saja lah ya. Kemudian saya selesaikan seperti biasanya, yaitu semua penyebut ini saya ganti 15. Nah, kemudian 15 untuk pembilangnya tetap. Nah, kemudian dikalikan berapa? Dikalikan 300. Atau dikalikan ke jumlah tirkah. Sehingga ketemu dari 3/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 60.000. Kemudian 4/15 dikalikan 300.000 hasilnya 80.000. Nah, kemudian ada 6/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 120.000. Dan yang terakhir 5/15. Kok 5/15 ya? Mohon maaf ya.
2 per 15. 2 per 15 dikalikan 300 hasilnya adalah 40.000. Nah, kita jumlahkan 60.000 ditambah 80.000, 120, 120 ditambah 80 tambah 60.000 itu 160, 160 tambah 120 itu 260.000. Kemudian ditambah 40.000 jumlahnya yaitu 300. Mohon maaf ya, tadi 80 ditambah 60.000 itu 140.000, ditambah 120.000 sama dengan 260.000, ditambah 40.000 sama dengan 300. Nah, jadi totalnya sama antara hasil di sini, hasil pembagiannya sama dengan tirka yang ditinggalkan. Karena kalau aul nanti kesamaan atau pemirsa ini kerjakan dengan memakai penyebut 12, nanti tentu jumlahnya tetap akan lebih dari ini dan ujung-ujungnya juga sama, caranya seperti ini. Jadi saya persingkat saja penyelesaiannya seperti apa yang sudah saya pelajari. Seperti itu untuk perspektif dari Hazairin. Oke, selanjutnya dari perspektif Syiah ya. Urut seperti yang pertama tadi, yaitu setelahnya Hazairin kita bahas tentang perspektif Syiah. Kemudian kita lanjutkan ke Syahrur, nah kemudian ke kompilasi hukum Islam. Nah, di pembagiannya Syiah ini saya rasa sama saja, tidak ada perbedaan ya. Hanya saja seorang suami ini mendapatkan bagian 1/4 sama kayak yang tadi. Kemudian ibu ini mendapatkan 1/3, 1/3 sisa. Kemudian saudara laki-laki kandung mahjub. Kemudian anak cucu perempuan dari anak laki-laki sama mendapatkan 1/2. Dan saudara perempuan kandung juga mahjub. Kemudian ayah mendapatkan 1/6. Sehingga ketemu asal masalah 12. KPK dari hal ini kita tulis penyebutnya terlebih dahulu biar cepat ya. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 12 dibagi 1 nah 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, karena ini tidak ada ahli waris yang asobah, maka ya seperti tadi caranya, kita hitung terlebih dahulu pembilangnya apakah sudah sesuai dengan asal masalah atau tidak. Karena dikhawatirkan ya terjadi itu aul agar kita nggak menghitung kembali, ataupun rot juga kita biar tidak menghitung kembali seperti itu. Nah, ketemu total 15. Nah, sama seperti yang tadi penyelesaiannya. Jadi ini aul lebih jumlah dari pembilang melebihi dari asal masalah, sehingga penyelesaian yang saya ambil sama. Karena saya di Hazairin sama si ini masih belum belajar ataupun belum mengetahui secara detail untuk yang aul penyelesaiannya kayak gimana, ataupun rot penyelesaiannya kayak gimana, apakah ada perbedaan dengan fikih mawarith atau tidak. Jadi saya selesaikan setahu saya mengenai metode aul ataupun rot yang sudah saya pelajari di semester kemarin. Jadi penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Kita samakan dulu penyebutnya memakai angka 15. Kita pakai angka 15, kemudian pembilangnya tetap sama, bilangnya tetap sama. Tinggal tulis saja, kemudian kalikan 300. Dikalikan 300, kemudian kita jumlahkan 3/15 dikalikan 300 hasilnya berapa, yaitu 60.000, sama kayaknya dari yang tadi, yang berbeda sedikit ya. Kemudian 4/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 80.000. Kemudian 6/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 120.000. Kemudian yang terakhir yaitu 5/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 40.000.
Nah, sehingga kita ketemu jumlah itu adalah 300.000. Nah, ini penyelesaian untuk soal yang kedua dengan tingkat 300.000 dengan peninggalan yang ahli waris yang jumlahnya 6 dengan rincian di sini. Ini penyelesaian perspektif Syiah tidak jauh beda dengan penyelesaian yang diberikan oleh Az-Zahirin. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah penyelesaian dengan metodenya Sahrur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu metode dari Sahrur ini adalah metode yang baru saya temui dan itu saya rasa aneh gitu loh, karena kuncinya tidak memakai asal masalah dan dia ada tingkatan di situ saja. Dan tentunya pembagiannya agak sedikit berbeda, pembagiannya per orangnya, per ahli warisnya juga agak berbeda seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa saya jelaskan ya, langsung saja. Seorang suami di sini bagiannya adalah 1/2. Nah, ini suami mendapatkan setengah. Dalam hal ini mendapatkan setengah. Mengapa suami kok mendapatkan setengah sedangkan tadi dia mendapatkan 1 per mendapatkan 1 per ya Allah, sedangkan tadi dia mendapatkan 1/4. Nah, karena di metode Sahrur ini berbeda gitu loh. Jadi kalau yang tadi 1/4 kan karena kan bersamaan dengan Farul Mayyit. Nah, kalau dalam metodenya Sahrur itu Farul Mayyit itu hanya anak laki-laki sama anak perempuan saja, seperti itu. Nah, jadi ya sudah, sehingga dihukumi tidak bersamaan dengan Farul Mayyit kalau sepemahaman saya seperti itu, sehingga dia mendapatkan 1/2. Nah, kemudian ibu di sini mendapatkan berapa? Dia mendapatkan 1/6. Nah, dia mendapatkan 1/6. Kalau dari di atas tadi mendapatkan 1/3 karena bersamaan dengan bersamaan dengan Farul Mayyit atau ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekarang dia mendapatkan bagian 1/6. 1/6 pun itu dari sisa. Jadi bagiannya ibu itu 1/6 dari sisa. Nah, dari sisa itu pembagiannya ibu. Nah, kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung ini sama, mereka berdua ini mendapatkan mahjub dalam metode Sahrur. Kemudian seorang ayah, kita lewati dulu bagian cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Ini bagiannya ayah, yaitu adalah apabila seorang, di situ ada 3 bagiannya ayah. Apabila dia seorang suami meninggalkan anak ataupun mawali, maka dia mendapatkan bagian ayah sama dengan bagiannya ibu, seperti itu loh. Jadi bagiannya ayah itu sama totalnya dengan bagian ibu. Kalau dia kalau seorang suami itu ataupun seorang suami itu meninggalkan atau mayit itu meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan kedua orang tua tanpa meninggalkan ahli waris ke bawahnya, maka bagian ibu itu adalah bagiannya ayah itu 1/2 bagiannya ibu. Jadi bagiannya ibu itu 2 kali bagiannya ayah. Nah, apabila hanya meninggalkan 2 saudara, maka bagiannya ayah adalah apabila hanya meninggalkan 2 saudara, maka bagiannya ayah adalah 5 kali bagian ibu. Itu kalau tidak salah keterangannya seperti itu. Jadi agak sedikit rumit ya mengenai tentang untuk Sahrur untuk kasus yang seperti ini. Saya tulis saja di sini bagiannya ayah sama dengan bagian ibu gitu saja. Entah berapa nanti kita olah, kita hitung sehingga ayah tinggal segitu saja gitu, mengikuti bagian ibu berapa, seperti itu. Nah, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, karena di situ tidak ada Farul Mayyit ya. Jadi Farul Mayyit itu kalau dalam penjelasan yang di makalah itu saya baca cuma dari anak dan anak laki-laki, anak perempuan itu saja. Tidak ada entah anak laki-laki ini ke bawah
itu termasuk farul mayyit ataupun anak perempuan bayi juga termasuk atau tidak, saya tidak menemukan. Yang saya temukan hanya anak laki-laki dan anak perempuan itu farul mayyit, selebihnya bukan. Nah kemudian ada metode kedua, yaitu adalah mawali atau orang yang mendapatkan warisan disebabkan orang sebelumnya atau orang di atasnya itu dapat jatah, kemudian dia meninggal gitu loh. Dia meninggal seperti ini contohnya. Nah cucu perempuan ini dapat jatah ketika anak laki-laki ini meninggal. Karena dia anak laki-laki ini meninggal, jadi ya dia dapat jatah gitu loh. Andai kan ini ada, kan ini tidak ada. Nah itu dihitung bagiannya anak laki-laki seperti itu, atau dihitung tapi tetap ini perempuan gitu loh. Jadi tapi dia dihitung bagian dia mendapat gara-gara anak laki-laki, tapi dia dihitung perempuan gitu loh. Jadi dia mendapatkan 1/2 lah, gampangnya seperti itu. Nah kemudian kita hitung ya. Jadi langsung saja seperti yang tadi, dia tidak memakai asal masalah. Dan yang kasta pertama adalah seorang suami dan istri. Nah suami ini 1/2 dari 300 sama dengan 150.000. Kemudian kasta kedua itu adalah ibu dan ayah. Kita hitung dari ibu dulu ya. 1/6 dari sisa. Nah 300 dikurangi 150.000. 300 dikurangi 150.000 sama dengan 150.000. Nah itu baru dikalikan 1/6. 1/6 dari sisa ya kan. Jadi 150.000. Berapa? 25.000. Nah ini bagiannya dari seorang ibu. Bagian ibu itu 25.000. Kita balik lagi, tidak langsung ke cucu, jadi kita langsung ke ayah. Karena ayah sama ibu ini satu level ya. Jadi bagiannya ayah untuk hal ini, untuk kasus yang ini sama dengan bagiannya ibu, berarti langsung saja kita tulis 25.000 ya. Nah 25.000. Nah kemudian kita jumlahkan dari 150.000 ditambah 25.000 ditambah 20.000, jumlahnya adalah 100.000. Nah 100.000 inilah yang kemudian kita kalikan dulu setengahnya. Nah ini bagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki. Setengah dari 100.000 adalah yaitu 50.000. Nah kemudian sisa berapa? Ketika ini kita jumlah semua, jumlahnya adalah 250.000. Sisa 50.000. Nah, ini yang saya bingung. Yang saya bingung itu di sini ketika tidak ada ahli waris yang asoba, sedangkan ibu ini sebenarnya pun dia dari sisa. Ini saya tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya karena di untuk metodenya Sahrul ini masih baru ya. Dalam artian kita hanya masih mempelajari gampangnya saja, tidak langsung ke aul. Ini kalau sisa dalam ibaratnya kan, kalau sisa ini berarti ya asoba gitu loh. Ataupun kita tidak bisa mempelajari rot karena ini jumlahnya kurang dari jumlah tilka. Itu kita tidak tahu karena ini sudah bagian pokok ya. Dia udah dapat jatah semua. Jadi saya khususnya itu tidak tahu cara menyelesaikannya ini bagaimana. Jadi sepemahaman saya, teori yang dipakai itu seperti ini. Jadi saya paham teorinya, ketika mengaplikasikannya itu jumlahnya ternyata ada sisa 50.000. Nanti mungkin bisa dikoreksi lagi oleh ustadz atau pengampu dosen mata kuliah Fikih Mawas 2 atau mungkin ada hitungan saya yang salah, saya juga tidak paham. Semoga saja nanti bisa dibetulkan lah seperti itu. Ini penyelesaian dari gampangnya seperti ini caranya dari Sahrul tentang untuk menyelesaikan kasus yang ditinggalkan firqah 300.000 dengan jumlah ahli waris 6 orang yang terdiri dari suami, ibu, saudara laki-laki kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan kandung, dan ayah. Oke, kita masuk ke segmen yang terakhir ya, dalam artian bahwasanya ini adalah soal kedua dan ini adalah pandangan yang terakhir, yaitu adalah tentang atau memakai perspektif kompilasi hukum Islam. Seperti yang saya katakan di awal, di soal yang pertama tadi, bahwasanya kompilasi hukum Islam hadir itu untuk memperkuat hukum-hukum Islam yang udah ada di Indonesia ataupun hukum mawaris kita lah ya, gampangnya seperti itu. Langsung saja ya kita hitung pakai fikih mawaris kita karena saya rasa tidak begitu jauh. Nah kemudian
kita hitung bagiannya suami tentu adalah 1/4 karena dia bersama dengan furul mayit. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki itu masuk furul mayit. Kemudian ibu mendapatkan 1/3, 1/3 sisa. Kemudian saudara laki-laki kandung ini mahjub, terhalang oleh ayah dan ini farul mayit, saudara perempuannya juga. Kemudian bagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki ini berapa? Nah, ini adalah bagiannya 1/2 karena dia sendirian. 2/3 jika dia lebih dari 1, asobah bila dia bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selebihnya dia mahjub. Nah, kemudian ayah ini mendapatkan bagian 1/6. Mengapa 1/6? Karena dia bersamaan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, seperti itu. Kemudian gampangnya langsung saja kita cari KPK-nya, yaitu di angka 12 yang bisa dibagi dari pembilangnya ini. Kemudian kita tulis terlebih dahulu mengenai bagian-bagiannya dengan penyebut total semuanya 12. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 12 bagi 2 6. 12 bagi 6 2. Kemudian setelah itu, nah karena ini tidak ada ahli waris yang asobah ya, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah ataupun sisa, jadi kita tulis saja di situ. Kita harus teliti lagi bahwasanya apakah jumlah dari pembilang itu sama dengan asal masalah atau tidak. 3 ditambah 4 hasilnya 7, ditambah 6 hasilnya 13. Nah, ini sudah lebih 13 dari asal masalah. Ditambah 2 hasilnya adalah 15. Saya rasa sama ya dengan penjelasannya si Atadia dan Hazairin tadi ya. Sama-sama aul ya untuk soal yang ini ya. Jadi penyelesaiannya ya sudah, kita tinggal kalikan ini dengan penyebut dengan penyebut kita ganti 15. Oke, langsung kita kalikan 300. Kita kalikan 300, 3/15 dikali 300 hasilnya adalah 60.000. Kemudian 4/15 dikalikan 300 hasilnya 80.000. Kemudian ada 6/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 120.000. Dan yang terakhir 2/15 dikalikan 300 hasilnya adalah 40.000. Nah, sehingga di total kemudian ketemu jumlah 300.000. Nah, saya rasa atau kami rasa ini adalah jumlah yang pas penyelesaian secara kompilasi hukum Islam. Sepemahaman saya cara menyelesaikan adalah demikian. Jadi suami mendapatkan 60.000, ibu mendapatkan 80.000, kemudian saudara laki-laki kandung dia mahjub, kemudian cucu perempuan dari laki-laki mendapatkan 120.000, saudara perempuan kandung dia mahjub atau terhalang, kemudian ayah mendapatkan 40.000, sehingga jika ditotal kemudian ketemu dengan jumlah 300.000. Itulah penyelesaian dari 4 soal, dari 2 soal dengan 4 perspektif penyelesaian fikih mawaris yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah fikih mawaris 2. Mungkin dari saya cukupkan terlebih dahulu. Untuk para penonton, saya rasa jika ada salah dari hitungan mulai dari soal yang pertama, dari perspektif siapapun itu, bisa untuk lebih dikoreksi lebih rinci lagi agar saya bisa membenahi dan juga membetulkan apa yang salah dari penjelasan saya tadi, karena saya rasa ada yang salah Mas, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan atau segmen yang lain sehingga kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.